Charles Vane dikenal sebagai salah satu kapten bajak laut paling terampil. Bersama-sama, mereka dengan mudah menjarah banyak kapal. Sayangnya, target yang mereka kira kecil itu ternyata sebuah benteng mengapung. Vane memutuskan untuk melarikan diri dari pertempuran. Dia dengan cepat menangkap beberapa kapal kecil dan membangun kembali armadanya. Vane diadili dan dinyatakan bersalah dan digantung pada bulan November tahun 1720. Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas kisah dari seorang bajak laut pemberani. Keterampilan navigasi dan teknik berperang dari bajak laut ini sangat dikagum-kagumkan pada masa itu. Seperti apa nantinya, pantengin terus ya. Jangan di skip, biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Terus langsung ke videonya. Charles Vane dikenal sebagai salah satu kapten bajak laut paling terampil. Keterampilan navigasi dan berperangnya yang tidak tertandingi membuat dia berhasil menjarah banyak kapal. Namun dia diketahui sering tidak satu pikiran dengan para krunya, yang mana hal itu benar-benar menghancurkan dan mengakhiri karirnya sebagai bajak laut pemberani. Hari-hari pembajakannya dimulai pada tahun 1716 ketika dia menjadi anggota kru di bawah komando Henry Jennings. Pada tahun 1718, tepat sebelum Jennings mendapat pengampunan dari gubernur New Providence yang baru, yang bernama Woodes Rogers, atas segala kejahatannya, Vane menjadi kapten dan terus berlayar sendiri. Saat itu ketika gubernur Rogers mengirim beberapa kru kapal menjemput bajak laut Jennings yang menyerah, mereka membawa kapal utama yang bernama Delicia dan dua kapal perang, Rose dan Milford. Vane yang kala itu masih ada di situ pun tidak suka dengan keputusan Jennings. Dia akhirnya mengajak beberapa kru yang sependapat dengannya dan membawa pergi sebuah kapal Prancis hasil rampokan dan meninggalkan bajak laut Jennings untuk memilih agar tidak diberi ampunan. Dengan melewati kapal-kapal milik Gubernur Rogers, Vane berlayar pergi sambil tertawa pada saat itu. Dia bahkan melepaskan beberapa tembakan. Hal itu merupakan pesan yang jelas bahwa Vane tidak akan menerima pengampunan. Gubernur Rogers yang telah diprovokasi oleh Vane mengirim seorang mantan bajak laut, Kapten Benjamin Hornigold, yang diberi tugas untuk memburu Charles Vane. Dia dikenal sebagai orang yang selalu berhasil menangkap bajak laut yang melarikan diri, hampir semua kecuali Vane. Pasca kejadian di mana Vane memprovokasi Gubernur Rogers, Vane pun melanjutkan kegiatannya dalam merompak. Kapten Vane sebutannya menjadi cepat terkenal karena dia menangkap banyak kapal, menyiksa dan membunuh banyak tahanan. Vane adalah salah satu dari beberapa perompak pemberani yang tidak menerima pengampunan raja. Ketika Vane berlayar ke Carolina, dia menangkap sebuah kapal perang yang besar. Dia kemudian menggunakannya sebagai kapal kedua dan mempromosikan Yrd sebagai kapten dari kapal itu. Bersama-sama, mereka dengan mudah menjarah banyak kapal. Hadiah terbesar yang mereka dapatkan pada saat itu adalah sebuah kapal budak yang bernama Brigantine dari Afrika dengan 90 budak kulit hitam. Ketika serangan bajak laut menjadi ancaman terus-menerus, Gubernur Spotswood dari South Carolina menyewa banyak pemburu bajak laut yang handal untuk menangkap bajak laut sialan itu. Salah satunya adalah kolonel terkenal William Reed yang nyatanya punya urusan pribadi dengan Vane.
Selama pengejarannya, Reed menemukan kapal yang telah dijarah oleh Vane. Awak kapal yang dirampok oleh Vane mengatakan bahwa para perompak itu menuju ke selatan. Namun, hal itu hanyalah sebuah tipuan. Karena ternyata, kru Vane memberikan informasi palsu kepada awak kapal itu dan berlayar ke arah sebaliknya dengan pergi ke utara. Sekali lagi, Vane berhasil menghindari pengejarannya. Pada akhirnya, Kolonel Reed berhasil menyelamatkan reputasinya dengan menangkap bajak laut buronan lainnya, yaitu Stede Bonnet. Kapten Vane yang selalu memperlakukan rekan bajak lautnya dengan hormat meskipun Yeats berada di posisi kedua. Vane memutuskan untuk memberikan otoritas penuh kepadanya karena Vane telah mempercayai Yeats. Pada suatu malam, Yeats dan para pengikutnya membawa pergi salah satu kapal Vane dengan sebagian besar rampasan. Begitu pula dengan 90 budak dan kemudian melarikan diri dari Vane. Bajak laut yang kecewa itu kemudian terus berlayar bersama dan masih menyebar teror ke seluruh Carolinas. Meskipun begitu, mereka menjarah banyak kapal di Carolinas. Kapten Vane selalu menghindari kapal-kapal yang berkekuatan tempur tinggi. Karena tentu saja dia tahu mereka tidak mungkin menang tanpa setengah krunya yang telah diajak kabur oleh Yeats. Sayangnya keputusan itu membuat ketidakpuasan di antara awak kapal tumbuh. Pada bulan September tahun 1718, dia bertemu dengan teman baiknya, Blackbeard, seorang bajak laut hebat juga, dan kemudian bersama-sama merayakan persatuan mereka dengan mengadakan pesta mabuk selama seminggu. Bahkan para pedagang dan perempuan dari dekat Bethtown didatangkan untuk bergabung dengan mereka. Setelah pesta panjang yang berakhir pada akhir Oktober, Vane menuju ke New York, dan di sana dia merampok lebih banyak kapal dan memutuskan untuk kembali ke Carolinas untuk menjual barang. Setelah masa-masa kejayaan itu, datanglah masa-masa di mana Vane mengalami kejatuhan. Kejatuhan Vane dimulai pada bulan Maret ketika dia melakukan operasi di Windward Passage antara Kuba dan Hispaniola. Dia dan krunya menyerang sebuah kapal yang mana mereka memang mengharapkan sedikit perlawanan. Sayangnya, target yang mereka kira kecil itu ternyata sebuah benteng mengapung. Sebuah kapal perang Prancis yang penuh dengan persenjataan. Setelah beberapa tembakan, Vane memutuskan untuk melarikan diri dari pertempuran dipimpin oleh juru mundinya sendiri, Calisto Jack Rackham. Para krunya menuduh Vane sebagai seorang pengecut. Rackham mengambil alih kepemimpinan atas kapal dan Vane ditinggalkan di sebuah sekoci bersama beberapa rekan perompak yang masih loyal kepadanya. Namun, Kapten Charles Vane adalah orang yang terampil. Pasca kejadian itu, dia dengan cepat menangkap beberapa kapal kecil dan membangun kembali armadanya. Sayang, ketika berada di Teluk Honduras, badai menghancurkan kapalnya. Hampir seluruh kru kapal tenggelam. Vane dan korban selamat lainnya entah bagaimana terdampar di sebuah pulau nelayan kecil. Mereka menunggu kapal apapun yang akan menyelamatkan mereka. Sayangnya, si penyelamatnya adalah kapal milik mantan Letnan Angkatan Laut, Kapten Halford, yang mengenal Vane dengan baik. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Setelah ditemukan dan diselamatkan oleh Kapten Halford, dia kemudian memenjarakan Vane dan menyerahkannya kepada pihak berwenang di Port Royal. Vane diadili dan dinyatakan bersalah dan digantung pada bulan November tahun 1720. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.